Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar fikih, yaitu fikih jual beli. Di malam hari ini kita masuk di bab terkait dengan jual beli, yaitu babul khiyar. Bab al-khiyar ini bab sangat penting di dalam jual beli, karena banyak jual beli yang melanggar, yang tidak diperbolehkan oleh syariat karena tidak ada hak khiyar. Apa itu khiyar? Al-khiyar dari kata al-ikhtiyar, memilih. Pembeli atau penjual itu punya hak untuk memilih. Pertama, memilih barang. Kedua, memilih harga. Ketiga, memilih hak. Memilih untuk jadi atau tidak. Dalam jual beli ada beberapa jual beli terlarang yang langsung dari Nabi. Dia terlarang karena tidak ada hak ini. Misal contoh saja, ada di sana jual beli yang dilarang oleh Nabi, jual beli namanya jual beli mulamasah. Sentuh berarti wajib beli. Haram. Karena tanda ada hak khiyar. Tidak ada hak untuk memilih. Masa baru sentuh langsung harus dibayar? Melanggar hak dalam jual beli. Hak khiyar. Ada di sana jual beli namanya yang dilarang oleh Nabi dalam hadits Bukhari Muslim. Jual beli dengan cara munabadah. Dengan cara melempar. Apakah melempar sesuatu? Kena wajib dibeli. Harganya murah atau mahal. Pokoknya apa yang kena lemparannya, itu yang harus dibayar. Ada juga di sana jual beli yang dilarang dalam hadits Bukhari Muslim, bai'ul hasoh. Jual beli dengan cara al-hasoh, melempar kerikil. Iya, melempar kerikil. Dia lempar ke barang, itu yang kena, itu yang dia menjadi haknya setelah dia dahulukan harganya. Ini hal-hal yang jual beli yang melanggar. Demikian pula ada di sana praktek jual beli banyak dipraktekkan di pembiayaan. Mohon maaf. Iya. Seharusnya kan akad jual beli itu kalau cicil boleh. Dengan syarat pihak pencicil kan harus beli dulu barangnya. Itu syaratnya. Tapi sekarang ada orang, ya kalau kita bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Yaitu belum diambil barangnya tapi sudah dijual ke pihak. Mereka bilang menghindari pajak. Ya kan itu resiko jual beli. Lebih baik kena pajak daripada kena pelanggaran. Pelanggarannya banyak sekali ini. Pelanggaran pertama bukan di pembahasan hak khiyar. Pelanggaran pertama masuk dijual yang jual beli barang yang belum dimiliki. Dia sudah jual padahal belum akad sama pihak sana. Dia sudah jual kepada pelanggannya padahal belum dia beli. Seharusnya kan dia beli dulu baru jual. Itu pelanggaran pertama itu. Nabi sudah bilang la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Iya. Harus kamu jual dulu sudah punya. Pindah ke pemilikan. Kalau tidak bisa dipindah barangnya, pindah suratnya. Kalau bisa dipindah barangnya, harus pindah barang dulu. Pindah gudang. Minimal kata para ulama seperti Syekh bin Baz, kalau barangnya di atas mobil, kasih turun dulu. Tidak harus dipindah ke rumah. Kasih turun dulu.
baru jual. Jangan masih di mobil lah sudah dijual ke orang lain. Iya. Ini kan kalau bisa dipindah barangnya. Kalau tidak bisa dipindah barangnya, maka suratnya baru dimiliki. Ini pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua, ini dia. Kadang itu Pak. Kan seharusnya gini, dia beli dulu sana. Baru dia tawarkan ke sini, yang mencicil. Kan si pencicil punya hak. Anda jadi. Anda sesuai dengan akadku atau kemauanku ini barang. Kan dia punya hak khiyar. Hak untuk mengatakan jadi atau tidak jadi. Walaupun ada tanda jadinya. Kan tanda jadi itu bukan menunjukkan bahwa dia jadi. Tapi menunjukkan dia serius. Makanya tanda jadi itu kan bisa hangus. Bisa hangus. Kalau tidak jadi, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Tapi dia punya hak khiyar. Walaupun sudah kasih tanda jadi. Ada hak untuk memilih. Iya, jadi saya beli. Setelah dia punya barangnya. Iya. Ini yang masalah prakteknya yang membuat jual beli itu jadi terlarang. Tidak ada hak khiyar. Tidak ada hak memilih. Ini bagus sekali beliau kasih judul di pembahasan jual beli. Pada sebagian ulama rahimahumullah tidak memasukkan ini sebagai judul. Iya, hanya menyebutkan hadits, iya, atau dalam kandungan pembahasan. Tapi karena pembahasan ini sangat penting dan banyak pelanggaran karena tidak ada hak khiyar, beliau buat bab khusus. Ini kalau dalam fikih, iya, dasar ini sangat bagus sekali bagi kita yang mau melakukan transaksi jual beli. Harus kita tahu bahwa penjual atau pembeli punya hak khiyar. Hak untuk memilih barang, hak untuk menanyakan harga, hak untuk mengatakan jadi atau tidak jadi. Dari pihak penjual atau pihak pembeli. Ini namanya hak khiyar. Judul bab ini beliau ambil berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita baca pernyataan beliau lebih jauh, kita baca dulu haditsnya. Kita baca dulu hadits. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayyi'ani bil khiyar. Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak untuk khiyar. Untuk memilih. Kata Nabi, kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi. Setiap salah satu dari keduanya memiliki hak untuk memilih terhadap temannya. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah dari majelis akad. Jadi memilih ini selama di majelis akad. Tentukan di majelis akad. Kalau ada syarat yang mau ditetapkan, tetapkan di situ. Jangan nanti. Iya. Boleh kita bertransaksi misalnya. Saya mau beli barangmu ini. Tapi saya coba dulu. 2 hari. Sehari misal. Tidak ada masalah. Itu namanya hak khiyar. Iya. Hak untuk memilih. Seperti Jabir menjual keledainya kepada Nabi. Dia bilang, saya mau jual. Iya, jual. Tapi saya punya syarat. Saya naiki dulu punggungnya sampai ke Madinah. Nabi bilang, sepakat. Sepakat. Harganya tetap. Setelah itu, penyerahannya saat sampai di Madinah. Penyerahannya saat sampai di Madinah. Itu namanya hak khiyar. Tapi ingat, kata Nabi, malam yatafarraqa. Selama kita belum berpisah. Tetapkan di majelis akad. Tetapkan di majelis akad. Bahkan, ya, kalau memang dikhawatirkan nanti karena khiyar, boleh khiyar goben atau khiyar aib. Boleh kita bilang begini, saya lihat dulu. Kalau ada aibnya saya kembalikan. Kalau ada cacatnya saya kembalikan. Boleh. Makanya dianjurkan orang jual beli untuk jujur. Lanjutan haditsnya setelah pembahasan ini khiyar.
Bukhari Muslim. Kata Nabi, in bayyana wa sadaqa burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat bai'ihima barakatu bai'ihima. Ini menakutkan ini. Jika dia jelaskan, kan nanti dia punya hak untuk khiyar, memilih. Saya jadi kalau tidak ada cacatnya. Maka jika keduanya menjelaskan, si pembeli dia bilang, ini bagus ini, tapi ada bocor di sini. Iya, misalnya Pak Yudi bilang, bagus ini mobil, tapi ada bocor olinya. Kasih tahu gitu. Iya, contohnya kan di samping pas ini jual mobil kan. Kadang itu pelanggan kasihan tidak mampu kan turun ke bawah untuk menengoknya, ada rembesan oli atau tidak. Tapi kadang kita tahu kan, cuma kita tidak kasih tahu. Kalau kasih tahu ini turun harga. Betul itu kan? Jujur. Iya. Jadi ini masalah ini. Jadi kata Nabi, jika setelah hadis ini langsung, kan dia punya hak nanti. Kasih tahu saja, kan bisa saja dia bilang, bagus tahu, jujur Ji. Bisa saja dia beli. Karena dia sampaikan aibnya. Makanya setelah menyampaikan hak khiyar, Nabi bilang begini, jika dia menjelaskan jujur, maka burikat bai'ihima, diberkahi jual belinya. Jadi apa kita pilih ini? Begitu ji nanti. Kita pilih jujur berkah atau yang kedua. Wa in kadzaba wa katama. Kalau dia dusta dan menyembunyikan. Dia dusta dan dia menyembunyikan, dia berbohong. Dia sembunyikan sehingga tidak punya hak khiyar itu temannya untuk hak jadi atau tidak dengan menyampaikan tadi itu. Jika dia berdusta dan berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangkan berkah jual belinya. Memang laku, mahal, tapi tidak tahu itu uang habis, tidak ditahu di mana habis. Itu tidak ada berkah. Memang betul laku, betul terjual, harganya tinggi, tapi dihilangkan berkahnya sehingga kita tidak tahu itu uang. Mana kemarin itu perasaan ada untung. Ini yang diingatkan. Dari sini terdapat isyarat halus dari Nabi SAW. Seorang menjual barang itu boleh kasih khiyar kepada pelanggannya. Kalau ada cacat yang kita temukan, boleh kita ke sini. Berikan hak khiyar supaya diberkahi. Karena ini memang dianjurkan. Al-bay'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar. Setiap orang yang melakukan akad jual beli, setiap orang salah satu dari keduanya itu yang membeli atau menjual punya hak pilih terhadap temannya. Ada hak memilih. Ini yang patut kita pahami baik-baik sehingga bab ini menjadi bab yang penting. Kata beliau, al-bay'ani bil khiyar, seperti lafaz hadis. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak untuk memilih. Malam yatafarraqa bi abdanihima, beliau tambah. Selama keduanya tidak berpisah dengan badannya, artinya belum saling meninggal. Belum saling meninggal. Nih, adapun masih di situ, selama masih di situ masih punya naik turun. Masih ada hak untuk tawar-menawar. Tapi kalau kita bilang begini, saya lagi tawar ini. Langsung dia bilang, bungkus. Terus dia pergi. Tidak boleh sebentar. Kurang timbangan tak. Kan sudah lewat. Kecuali ditipu. Lagi-lagi nanti. Itu namanya khiyar guben. Karena kita ditipu. Ada nanti jual beli onta yang ditasriah. Yang ditahan air susunya. Dulu kan orang jual beli onta itu karena air susunya. Nah, kadang orang nakal, beberapa hari dia tahan dulu, supaya kelihatan banyak air susu, baru dia bawa ke pasar. Sehingga orang membelinya dikira apa? Banyak. Ternyata satu kali dia perah, habis, tidak muncul-muncul lagi. Nah, itu kan ditipu. Kalau ditipu boleh dikembalikan. Kalau ditipu, tapi kalau tidak ada unsur penipuannya,
Nggak boleh kita kembalikan karena hak tak di majelis akad. Hak tak ada di majelis akad. Selama kita belum berpisah badan di majelis akad, maka kita memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar. Makanya kata Nabi SAW, hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Sampai keduanya berpisah, memiliki hak itu. Ya, keduanya memiliki hak itu. Fa in tafarraqa, jika mereka berpisah sekarang. Walam yatruk ahaduhumal bai', faqad wajabal bai'. Kalau dia berpisah dan keduanya tidak membatalkan jual belinya, maka sungguh itu telah terlaksana jual beli. Tidak ada lagi hak nanti saya mau batalkan. Karena jual beli ini jual beli akad lazim. Bukan ini jual beli itu bukan akad jaiz. Tahu akad jaiz? Contoh akad jaiz itu akad sayembara. Itu akad jaiz. Iya, siapa yang menemukan kambing saya kasih uang 100.000 misalnya. Itu akad sayembara, boleh kita batalkan karena itu akad tidak lazim, tidak wajib kita teruskan. Boleh kita batalkan. Iya, tapi kalau akad jual beli, akad lazim. Kapan sudah terjadi akad, tidak boleh salah satu pihak mengangkat. Tidak boleh sepihak mengangkatnya. Iya, makanya sekali lagi dipastikan sampai jelas terjadi akad, kita berpisah itu sudah selesai. Karena kapan kita berpisah, iya, dengan akad terakhir kita bilang bungkus, iya, atau dia bilang plastik, misalnya ini, iya, maka itu sudah terjadi akad. Setelah itu kita tinggal, tidak ada lagi istilahnya untuk rujuk. Iya, tidak ada lagi istilahnya untuk rujuk. Karena ini akad lazim namanya. Faqad wajabal bai'. Maka sungguh telah wajib jual beli. Bahkan kalau dia tidak sebutkan harga matinya, wajib harga semisal yang terjadi di pasar. Itu harus kita tahu. Dia misalnya, saya mau beli ini. Tanpa tanya harga. Iya, saya mau jual ini. Bungkus. Langsung dia bungkus begitu. Baru berpisah. Baru tanya, berapa harganya? Sudah jadi. Harus harga semisal. Dia tanya tetangga penjualnya. Berapa ini? Walaupun tidak sebutkan harganya. Ini di semua akad. Yang namanya akad lazim. Biar akan nikah. Akad nikah itu kan harus disebutkan apa maharta. Kalau kita tidak sebutkan, atau calon mertua itu tidak sebutkan, terus kita bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya, langsung kita bilang, saya terima Pak. Tanpa penyebutan mahar, wajib kita mahar yang terjadi kebiasaan orang di kampung situ. Kan sudah kita terima. Jadi kalau di situ maharnya berapa, Pak Isman? Misalnya orang jadi pontok. Kalau maharnya 75 juta, tambah kuda 10 begitu ya. Itu wajib itu. Makanya harus disebutkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya mahar sekian. Disebutkan angkanya itu. Tidak apa-apa nanti si laki-laki bilang, saya terima dengan mahar yang disebutkan. Tanpa disebutkan wajib mahar yang berlaku di masyarakat situ. Iya, ini majelis akad. Harus jelas. Harus jelas selama kita masih di majelis akad. Kapan sudah berpisah dinyatakan sah, selesai. Iya. Makanya kalau mau mempersyaratkan, persyaratkan saat akad. Iya. Saya nikahkan kamu dengan syarat putri saya misalnya. Tidak dibawa keluar dari Makassar. Bilang memang. Dia juga bilang, saya terima Pak, dengan syarat saya tidak akan bawa dia keluar dari Makassar. Sebut begitu. Jangan sampai nanti mau dibawa baru bilang, boleh kau bawa. Itu semua begitu. Harus ada di dalam akad namanya khiyar syarat. Ada hak khiyar syarat, memilih syarat yang dipersyaratkan. Memilih syarat yang dipersyaratkan. Tapi ingat ini haknya adalah selama di majelis akad. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah.
Fa in tafarraqa, kalau dia terpisah selesai akad, maka faqad wajabal bai' illa ayyashtarital khiyar lahuma, kecuali mempersyaratkan ada pilihan setelahnya lagi. Kan kadang itu begini, kita berakad sekarang tapi kita punya syarat. Iya, syaratnya besok baru saya serahkan, lusa, bulan depan, tahun depan. Dibolehkan selama bukan barang riba. Selama bukan barang riba, dibolehkan dalam seluruh akad. Boleh kita akad rumah, dengan syarat. Saat berakad bersyarat, syaratnya adalah misalnya nanti diserahkan 2 bulan kemudian, diserahkan 3 bulan kemudian, tidak apa-apa. Setelah itu walaupun terpisah, tidak masalah. Yang penting syaratnya di majelis akad. Apakah syarat disepakati dibuat oleh dua-duanya, auliyahadihima, atau salah satunya saja? Yang lainnya sepakat, satu yang buat syarat. Boleh. Muddatan ma'lumatan. Tapi ingat, harus syaratnya itu waktu yang telah ditetapkan. Jangan dibilang, tapi saya coba dulu. Tanpa ada waktunya. Harus ada. Dibilang, saya coba dulu sehari. Atau, saya coba dulu sampai daerah tertentu, dia sebutkan. Saya tes dulu ke Jeneponto misalnya. Pak Ismail, dia beli mobil sampai Pak Yudi begitu. Saya coba dulu ke Jeneponto. Wajilah ya nanti kalah sama kuda. Dia syaratnya begitu. Boleh. Tapi sebutkan Ki, muddah ma'lumah. Waktu yang telah ditetapkan. Tempat, hari. Sebutkan Ki. Jangan mutlak. Bisa, saya mau beli ini, tapi coba saya pakai dulu. Tanpa waktu, tidak boleh. Harus muddah ma'lumah. Nanti akan muncul bersama kita insya Allah jual beli salam namanya. Jual beli salam itu kedepankan harta, barangnya di akhir. Ini banyak di pertanian, peternak. Dulu orang-orang Madinah, dia bayar kurma tahun ini, tapi untuk panen tahun pertama. Panen pertama, panen kedua. Boleh. Kata Nabi, fi waktin ma'lum, ila ajalin ma'lum, kailin ma'lum. Yang penting waktunya telah ditentukan. Yang penting takarannya dijelaskan. Tidak ada masalah. Dan bukan barang riba. Dibolehkan itu kita bersyarat. Dibolehkan kita bersyarat dalam akad jual beli. Tapi ingat kata beliau sekali lagi, muddatan ma'lumatan, harus di waktu yang telah ditentukan. Harus di waktu yang telah ditentukan. Dan sunnah dicatat, ditulis tanggalnya, supaya nanti kalau dia lupa bisa dikasih tahu. Ini dulu kita catat. Ini dalam masalah waktu yang diakhirkan. Jika ada syaratnya di waktu yang telah ditentukan, fayakunani ala syartihima, maka keduanya akan berada di atas syarat keduanya. Wa in tolatil muddah, walaupun waktunya panjang, yang penting jelas. Tidak masalah. Tidak harus itu 3 hari. Tidak ada ketentuan harus 3 hari. Harus 4 hari, 7 hari, 40 hari. Tidak ada. Yang penting sama-sama sepakat. Walaupun panjang waktunya. Illa ayyaqta'ah, kecuali keduanya memutuskan di tengah. Kan gini, kalau dia bilang saya coba dulu sejam. Belum sampai sejam langsung dia kembalikan, dia putuskan. Kan tidak ada masalah. Dia setelah coba ternyata tidak cocok saya sama ini. Barangnya saya tidak senang, tidak suka. Boleh dikembalikan di waktu syarat. Tapi kalau telah ditentukan, boleh. Coba 1 jam. 2 jam belum datang. Jadi itu wajib dia bayar. Karena sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Kecuali memang kata para ulama,
ada udzur syar'i. Tiba-tiba putus jalan. Dia tadi mau kembalikan, tapi banjir. Udzur namanya. Tiba-tiba angin kencang. Udzur syar'i namanya. Kalau mau lebih umum adalah musibah langit. Itu ucapan yang paling utama, umum. Semua musibah langit itu jadi udzur. Bukan karena unsur kesengajaan. Dia tahu ini, tapi masih santai-santai minum kopi, belum habis kopi. Belum, dia ke sana, mohon maaf, kamu terlambat, sudah jadi mini akad. Mohon maaf tadi, udah habis kopiku satu. Nggak bisa itu bukan udzur syar'i, itu bukan musibah langit. Nggak bisa, itu nggak jadi udzur. Wajib dia bayar. Karena telah dari waktu yang telah ditentukan. Dari hak khiar tadi. Jadi boleh putus sebelum waktu. Boleh putus sebelum waktu. Yang telah ditentukan. Tapi memutuskan setelah waktu, tidak boleh, ini akad lazim. Lewat dari waktu yang ditentukan, berarti kita jadi beli. Kita jadi beli. Kalau lewat dari waktu yang ditentukan. Ini yang harus kita pahami dari hak khiar. Wa in wajada ahaduhuma bimashtaro aiban lam yakun alimahu falahu radduh. Ini faedah besar dalam jual beli. Jika salah seorang dari keduanya mendapatkan pada apa yang dia beli aib, cacat, dia tidak tahu sebelumnya, tidak dikasih tahu, ternyata ada aibnya, boleh dia kembali. Jadi itu namanya hak khiar. Karena dia tidak jujur, dia tidak sampaikan. Jadi aib, tapi aibnya sebelumnya ya, bukan aib setelah dia pakai. Kalau aibnya setelah dia pakai, tidak boleh dia salahkan penjual. Ini aib sebelum dia pakai. Dia tahu setelah dia pakai dan tidak tahu sebelumnya. Tapi sudah ada. Ternyata sebelumnya aibnya. Maka boleh dia kembalikan. Boleh. Itu hak pertama. Hak kedua, au akdu arsyil aib. Boleh juga dia mengambil potongan harga dari aib itu. Boleh. Karena Nabi memberikan pilihan sebagai hak khiar. Ketika kita mendapatkan aib terhadap barang yang kita beli, dan aib itu sudah ada sebelum kita beli, boleh kita kembali ke toko bilang, ya, dengan syarat tadi, memang kan kadang ada syarat juga dari toko yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan. Setelah diperiksa, itu kan juga syarat dari toko. Tapi ini ada ini, barang yang tidak ada persyaratan dari toko. Ternyata dia ditipu. Dia ditipu. Maka boleh dia kembalikan. Satu, boleh. Kedua, boleh dia tetap ambil, tapi ada potongan harga cacat. Ini uraian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Daripada barangnya tidak jadi laku, maka lebih baik dia memperkecil doror. Memperkecil doror. Dia berikan kekurangan dari cacat tersebut. Atau dia perbaiki cacat. Bisa dia ganti cacatnya. Ini namanya hak khiar. Wa ma kasabahul mabi au hadatsa fihi min nama'in munfasil qabla ilmihi bil aibi fahuwalah. Tapi kalau itu adalah cacatnya muncul dari pembeli, iya, atau iya terjadi nama, ini khusus jual beli hewan, terjadi penambahan setelah dia iya beli tadi, yang terpisah darinya, yang sebelum dia tahu aibnya, maka itu untuknya. Jadi tidak boleh dia kembalikan, karena dia yang munculkan itu kerusakan. Tidak boleh dibilang ini rusak. Siapa yang kasih rusak? Saya. Tidak boleh dia pergi ke sana kembalikan. Sebagaimana kalau ada kambing dia beli, sudah dia beli lahirkan anak, itu kambingnya punya nih. Tidak boleh dikembalikan.
Saya kembalikan deh, saya tidak mau yang melahirkan. Tidak bisa. Kan kalau dikembalikan anaknya nanti gimana? Siapa induk yang merawatnya? Iya, walaupun jarang ini sebenarnya dikembalikan, tapi untungnya itu tanggung jawabnya. Tidak boleh dia bilang ini rusak saya kembalikan, padahal yang merusakinya siapa? Dia. Tidak dibolehkan. Iya, fahualah li'annal kharaj bid-dhaman. Maka dia miliknya, karena kharaj yang rusak setelah itu adalah dia yang tanggung ganti ruginya. Dia yang tanggung ganti ruginya. Wa in talifatis sil'ah au u'taqal 'abdu au ta'addara radduhu falahu arsul 'ain. Kalau barangnya hilang ternyata, atau dia dimerdekakan budak itu, atau dia tidak bisa kembalikan, seperti yang saya bilang tadi, ada musibah langit yang menghalanginya sehingga dia tidak bisa kembalikan, ya, atau barangnya aib terus hilang, dia sudah jaga baik-baik tapi hilang, dicuri, falahu arsul aib, ya, maka kata beliau, bagi si penjual yang memberikan ganti hanya aibnya saja. Aibnya saja. Tidak boleh, tidak ada haknya ganti barang. Mau dia, kan tadinya dia mau kembalikan. Dia mau kembalikan. Tapi kan ada ta'adzur. Berudzur untuk dikembalikan saat itu. Ternyata hilang. Ternyata rusak. Iya. Lebih daripada itu, maka si penjual hanya mengganti aib yang pertama tadi. Tidak ada untuk ganti barang. Iya, tidak mengganti barang. Ini namanya masih sama hak hiar, walaupun para ulama juga merinci sedikit terkait dengan kehilangan ini. Iya, dan rincian itu cukup bagus. Kalau hilang karena kelalaiannya, dia ganti ke si penjual. Kelalaiannya. Ada motor dia beli. Dia simpan sengaja di luar. Dia tahu banyak pencuri. Hilang. Dia ganti. Tidak boleh. Selama dalam masalah khiyar majelis tadi. Khiyar syarat tadi. Masih dibilang saya pakai dulu 2 hari coba. Hilang. Dia ganti. Kalau unsurnya kelalaiannya. Tapi kalau musibah langit. Ya, musibah samawiyah. Ya, dia sudah menjaga baik-baik. Atau dia mau kembalikan tapi berudzur dan ada aibnya sampai keluar waktunya, maka si penjual hanya menggantikan, dia tidak terima lagi barangnya, hanya menggantikan aibnya saja, hanya menggantikan aibnya saja, tidak kembali uang juga, tidak kembali uang juga. Kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusarul ibil wal ghanam. Ini dalil utamanya. Masalah bolehnya dikembalikan tadi. La tusarrul ibil wal ghanam. Faman ibta'aha ba'da dzalika fahuwa biqairin nadharain. Ba'da ayyahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sahitaha raddaha wa sa'an min tamar. Masya Allah. Kata Nabi kepada penjual dulu nih, kepada penjual. Jangan menahan air susunya onta atau kambing. Dulu kan orang beli onta, beli kambing untuk air susu. Jangan menahan, tidak boleh. Ini ada tipu menipu. Siapa yang membelinya? Jadi tadi penjualnya disuruh dilarang begitu. Siapa yang membelinya? Ba'da dzalik, setelah ditipu itu. Fahuwa bi khairin nadharain, maka dia punya 2 pilihan. Ba'da ayyahlubaha, setelah dia mengeluarkan air susu. In radiyah amsaka, kalau dia terlanjur nih, sudah aku beli, dia tetap pegang, boleh, tidak apa-apa. Wa in sakitoha, tapi kalau dia tidak suka, maka boleh dia kembalikan wasu'an min tamar, tapi dia ganti 1 sok dengan kurma, karena dia sudah keluarkan air susu. Dia harus bayar air susu. Nah, itu kalau cacatnya di mana ini? Dia ditipu, tapi yang membuat air susunya tidak ada siapa? Si penjual atau pembeli? Si pembeli. Kan sebenarnya itu kan seharusnya dia kembalikan
kambingnya, dia kembalikan ontanya dengan air susunya tadi. Tapi kan susah dikembalikan lagi ke dalam. Nah, gimana caranya? Maka dia ganti dengan satu sok kurma. Jadi dia kasih kembali kambingnya dan kasih satu sok kurma. Satu sok kurma ini tidak harus. Sekarang kan uang. Maksudnya seharga itu tadi. Seharga itu tadi. Ini kalau dia tahu setelahnya. Kalau dia tahu setelahnya. Kalau dia ridho, boleh. Kan kadang orang itu biar terlanjur nih, ditipu. Dia tidak ada masalah, tidak ada dosanya. Yang berdosa siapa? Penjual. Karena dia menipu. Karena dia menipu. Adapun pembeli, tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya, bahkan dia punya hak untuk kembalikan. Ini kambingmu. Ternyata kamu tipu saya. Dan karena sudah dipakai, sudah diambil air susunya, dia bayar air susunya saja. Dia bayar air susunya saja. Dia ganti rugi. Dia ganti rugi. Wala syai'a ma'aha. Dan tidak ada lagi apa-apa baginya. Itu saja. Ganti rugi air susunya tadi. Ganti rugi air susunya tadi. Tidak ada apa-apa lagi yang wajib atasnya. Tidak boleh kita bilang, wajib kamu ambil. Tidak. Haknya untuk kembalikan. Itu namanya hak khiyar. Kita ambil, kita kembalikan uangnya. Tapi air susunya sudah kamu ambil, dia ganti rugi. Kalau sekarang mobil sudah dinaiki berapa hari, hitung harga sewa. Harga sewa. Kamu naik dari mana ke mana? Dia bilang, saya naik dari Makassar Jeneponto. Sudah berapa sewanya? Baku atur, karena ganti rugi. Dia ganti. Ini kalau dia ditipu. Ini kalau dia ditipu. Dan di sini tentunya semua satu judul. Karena penjual atau pembeli punya hak khiyar. Dan penjual itu boleh dia batalkan sebelum lewat hari. Misalnya dia kasih pilihan 3 hari. Boleh. Hari kedua, tidak jadi saya jual itu ke kamu. Selama masih dalam syarat. Iya, pembeli boleh batalkan, penjual boleh batalkan. Nah, ini penjagaan syariat terhadap haknya orang. Nah, nanti ada lagi berikutnya insya Allah setiap tadlis. Kalau tadi itu kan masalah syarat, masalah yang dia sembunyikan. Kadang ada orang nanti masalah jual beli juga dia samarkan. Iya, kalau tadi kan dia tampakkan bahwa banyak air susunya. Nah, kadang juga bukan seperti itu, tapi dia tadlis, dia sembunyikan aibnya. Akhirnya ini kita ambil di pertemuan kita akan datang. Karena masih panjang masalah hak khiyar. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan kita depan. Kita masuk di tanya jawab. Dan ternyata penulis panjang membahas khiyar ini bentuk-bentuknya. Sini ada pertanyaan contoh kasus. Si A pemilik rumah menyewakan ke si B untuk periode 1 tahun. Seiring berjalan waktu, datang si C mau membeli rumah si A. Bolehkah si A menjual rumahnya ke si C? Karena si C setuju dengan si A untuk menjualkan periode untuk apa ini untuk menjelaskan ya. Apa itu? Menjelaskan. Karena si C setuju dengan si A untuk menjelaskan periode sewa si B itu penyewa rumah. Gimana ini? Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Putar-putar sedikit ini ya. Butuh otak yang konsentrasi ini. Pertama, hak sewa dulu kita selesaikan. Ketika kita menyewa sepakat setahun, tidak boleh kita menyewanya kepada orang lain satu. Iya, karena tidak boleh menyewa di atas sewaan saudara kita. Dilarang. Kalau kita mau menjualnya, boleh kan itu hakta rumah itu. Tapi ketika terikat dengan hak orang lain, harus kita kasih tahu orang lain. Kita sampaikan kepadanya, ini saya mau jual.
Harus kita sampaikan. Supaya nanti ada ars, ada ganti rugi dari sisa bulan yang dibatalkan. Kan begitu. Jadi kita sampaikan kepadanya. Tidak boleh kita langsung jual. Kita sampaikan dulu kepadanya, ini ada orang mau beli rumah saya dan saya mau jual. Cocok harganya. Gimana dengan sewanya kita? Kalau dia bilang, tidak apa-apa, ganti rugi. Kalau dia bilang tidak, saya mau habiskan waktuku setahun. Maka tidak boleh kita paksa jual. Karena ada akad pertama terkait dengan hak orang lain. Malah yang kita perbaiki akad sama si C. Bisa kita akad sekarang, tapi kamu ambil setelah selesai kontraknya si B. Harus begitu. Karena harus selesaikan hak pertama sebelum hak yang kedua. Memang rumah itu hak tak, tapi terikat dengan hak orang lain. Terikat dengan hak orang lain. Wallahualam. Ustaz, panjang nih ya. Kita lihat dulu pendek sedikit. Ustaz, bolehkah membuka ikatan rambut pada saat sudah sementara sholat? Karena baru teringat kalau belum dibuka sebelum sholat, Ustaz. Jika sampai tidak menampakkan aurat, misalnya kita hanya jalankan tangan dari dalam jilbab, boleh. Iya, boleh. Tapi kalau jika itu sampai mengeluarkan tangan kita dari luar atau memperlihatkan rambut, sepakat para ulama bahwa rambut kelihatan dari perempuan di sholat, batal sholat. Yang diperselisihkan itu kalau kelihatan telapak tangan atau telapak kaki. Selain itu, kalau kelihatan batal sholat. Kelihatan leher, batal sholat. Yang boleh kelihatan itu wajah, sepakat. Perempuan kalau sholat harus kelihatan wajah. Kecuali ada laki-laki yang lalu lalang yang bukan mahramnya, boleh dia tutup. Karena sebab itu. Tapi asalnya dia harus buka wajahnya. Harus buka wajahnya, itu perempuan. Dan dia boleh tidak membatalkan sholatnya kalau kelihatan telapak tangan atau kelihatan telapak kaki. Jadi kalau memperlihatkan tadi itu, tidak apa-apa. Sebenarnya jangan dia buka. Lanjut saja sholat. Karena pendapat terkait dengan rambut, mengikat rambut saat sholat itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Ada juga pendapat yang mengatakan makruh saja. Itu dibenci. Maka jangan melakukan yang diharamkan. Memperlihatkan tangan atau rambut untuk membuka ikatan rambut. Tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dilarang untuk menghilangkan sesuatu yang makruh. Wallahualam. Ustaz, apakah kalau kita mendengar adzan di masjid A masih boleh tetap makan atau minum karena masjid B dan C belum adzan, Ustaz? Masya Allah. Kadang kita ini kadang tidak adil ya. Ini sahur ini ya. Sahur itu begitu. Cari masjid yang lama adzannya. Kalau buka, yang cepat kita. Jadi tidak adil. Iya, itu kenyataan begitu. Kenyataan begitu. Makanya sebenarnya adalah kita lihat muadzinnya. Itu pembahasan dalam fikih. Kalau muadzinnya adzannya melihat waktu, dia adzan setelah ada berita, matahari telah terbenam. Dia adzan setelah katakan fajar telah terbit. Tidak boleh lagi kita makan dan minum. Mau si A, si C. Lihat muadzin ini adzan pakai apa? Dia melihat waktu atau pakai waktu perkiraan. Itu yang kita lihat. Kalau melihat waktu, tidak boleh lagi. Tidak boleh makan dan minum setelah dia bilang Allahu Akbar. Tapi kalau dia adalah melihat waktu sementara, melihat waktu perkiraan, bukan melihat matahari terbenam untuk adzan maghrib. Iya, bukan. Tapi waktu perkiraan. Iya, demikian pula subuh. Dia tidak melihat terbit fajar, tapi melihat waktu perkiraan. Iya, maka boleh tetap makan dan minum. Boleh tetap makan dan minum. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita bersangka baik ya.
Iya, dan kita makan ternyata sudah terbit fajar. Iya, ini kita harus hati-hati. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya menjual kue dengan cara open PO untuk kuota pemesanan? Saya membuka dulu pemesanan, setelah terkumpul baru dibuatkan. Boleh, kalau kita pembuat. Tapi kalau kita adalah bukan pembuat, kita penjual dari orang yang membuat, tidak boleh. Nanti ada hadis. Ada hadis. Tidak boleh kita menjual makanan sampai kita memilikinya. Tapi kalau kita yang produksi, ada namanya akad sina'ah. Akad dibuatkan. Boleh. Boleh akad dibuatkan. Iya, itu bukan jasa penjualan. Jadi kalau kita membuatnya, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Iya. Oh iya, saya gorengkan dulu. Tidak apa-apa, boleh. Iya, tapi kalau kita bukan yang menggoreng, orang lain, terus kita sudah jual, tidak diperbolehkan. Iya, ini masalah makanan. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli barang atau menjual barang dengan sistem jasa titip? Tidak apa-apa. Jasa titip itu kan, si pembuka jasa titip kan membuka diri sebagai wakil yang mau menitipkan barang itu kepadanya. Dengan akad, dengan harga barang tetap, sesuai dengan yang dia kabarkan, cuman dia kasih jasanya 5.000 per barang, jasanya 10.000 per barang, boleh. Ini wakil namanya. Jual beli wakil, wakil yang menjual barang, dibolehkan walaupun dia tidak memiliki. Karena dia adalah perpanjangan tangan dari yang mewakilkan. Dari yang mewakilkan. Dibolehkan. Ya, dalam hal ini wallahualam. Ustaz, bagaimana kita bersikap kepada saudara yang selalu minta uang dan pinjam uang? Sedangkan saat dia punya uang, uangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena dipakai beli barang yang tidak penting. Kalau sudah mau makan, minta pinjam lagi. Dan saudaraku juga tidak sholat. Istrinya sekarang lepas kerudung. Bagaimana saya harus menyikapinya, Ustaz? Dilihat dalam hal ini. Karena orang berbuat jahat itu, kalau dia punya hak kerabat dengan kita, berbuat baik saja. Tapi kalau kita melihat ada maslahat, kalau kita dengan tidak memberikannya ada efek jerah. Saudaraku itu tidak mau kalau saya begini. Dia tidak mau bantu saya kalau saya begini. Boleh. Itu namanya efek jerah. Tapi asalnya walaupun dia jahat, namanya saudara, kita bantu. Kita bantu begitu. Kecuali sekali lagi ada efeknya. Ada efek jerahnya. Iya, boleh kita tahan. Wallahualam. Ustaz, bolehkah KPR rumah subsidi dengan metode pembayaran seperti ini? Pertama, membayar booking fee sebesar 500.000 ke developer. Kemudian mengajukan surat-surat ke bank konvensional yang ditunjuk. Apabila surat-surat disetujui, kami membayar sebesar 7,8 juta ke bank. Belum kami ketahui 7,8 ini uang muka atau biaya pengurusan balik nama dan lain-lain. Belum kami ketahui. Kemudian bank membeli rumah tersebut kepada developer. Setelah itu kami melakukan pembayaran 1,8 setiap bulan selama 10 tahun. Sudah waktu. Baik. Ini agak rumit ini karena ada hal-hal yang dijelaskan di sini. KPR rumah subsidi. Rumah subsidi ini subsidi pemerintah. Ini agak masalah sedikit di sini di penjelasan penanya. Karena kalau di subsidi pemerintah itu kita ke developer mengajukan mau beli, kemudian nanti developer uruskan ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yang pemerintah sudah kirim uang ke bank itu. Jadi pemerintah rumah subsidi sekarang itu pemerintah kasih uang ke bank itu sebagai bantuan non tunai kepada orang yang tidak mampu.
Jadi dia titip uang ke bank, sudah dia simpan. Ini untuk rumah subsidi, ini untuk subsidi pertanian, ini subsidi kelautan. Pemerintah sudah titip uang. Dan dia sudah tekan harga biaya bunganya, sehingga murah. Bahkan mereka tekan developer, bahwa tanahnya harus harga sekian. Rumahnya harus harga sekian. Jadi mereka tidak bisa memang bergerak, itu syarat dan ketentuannya. Cuman yang saya baca adalah ketika kita ajukan developer kita, menentukan saya mau ini, maka kita lengkapi berkas, mereka nanti kasih ke bank berkas. Kemudian bank itu mengirimkan uang itu ke kita sebagai orang yang mau beli. Dia akan kirimkan sebagai uang tanda jadi. Kalau 5 juta, 5 juta dia kirimkan. Setelah terjadi akad disetujui, maka nanti uang akan dikirim lagi ke kita di rekening kita. Itu yang saya tahu, yang saya baca dari akad. Nggak tahu kalau ada hal lain dalam praktek. Iya, kalau yang saya baca di akad begitu, Pak. Begitu. Sehingga pemerintah itu belikan dulu. Cuman kirim uang lewat rekening kita. Dia bayarkan dulu, dari kita lah ke developer bayar. Setelah itu baru nanti diakad di bank yang ditunjuk oleh pemerintah, kamu cicil sekian tahun. Itu yang saya tahu. Wallahualam, di sini ada penggambaran sedikit agak lain, agak beda dengan yang saya baca. Wallahualam itu apakah itu? Jangan sampai saya langsung bilang tidak boleh, baru ini program pemerintah. Kan tidak bisa kita bilang begitu. Harus jelas-jelas akad, jangan sampai kita hanya mau diprotes. Jangan sampai kita khawarij membuat saya protes pemerintah di Masjid Janatul Firdaus di sini, Masjid Sudirman. Saya bilang, usaha apa ini? Gara-gara saya tidak taklim lagi. Gara-gara kita gambarkan yang salah. Apa maksudnya ini? Karena saya baca banyak akad terkait dengan subsidi, bukan hanya di sini. Saya baca akad di Sulsel, Maros, Goa. Saya juga pernah baca akad di Sulbar. Bahkan saya pernah baca akad di Sultra. Terus terang, tapi di Sultra alat pertanian. Akad subsidi pemerintah ini. Jadi jangan gambarkan hal lain, jangan sampai kita nggak tahu ini gimana akad. Wallahualam. Kalau begini saya tidak berani bilang apa. Wallahualam. Aman tak? Cukup ya? Terlambat? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Wallahualam. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.